Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Ini video yang kedua yang gua bikin ya. Setelah sebelumnya sempat ngobrolin soal Lionel Messi. Ini gua masih di taman. Sorry kalau seandainya kan ada backsound anak-anak teriak-teriak ya, karena banyak anak-anak lagi mainan di sini. Gua kali ini di video yang dua ini gua pingin bahas sedikit soal pemain Manchester United ya, kaitannya dengan musim depan. Ya, gue pingin bahas pemain Belanda ya. Siapa lagi kalau bukan Donny van de Beek. Donny van de Beek ini kan musim kedua katakanlah di Old Trafford ya. Musim lalu didatangkan dari Ajax dengan kurang lebih nilai 40 juta ya. Sempat sebelumnya dikabarkan akan ke Real Madrid, tapi akhirnya justru berlabuh ke Manchester United ya. Dan kita tahu bagaimana penampilannya musim lalu, sempat mencetak gol di pertandingan pembuka ya, bahkan mencetak gol Manchester United yang pertama di Liga, kendati pun kita kalah melawan Crystal Palace di kandang sendiri. Ya sepanjang musim kita dengar lah ya, banyak sekali katakanlah ya pendapat tentang Donny van de Beek ini ya. Lebih banyak pendapat negatif yang mengatakan ya dia ini pemain biasa-biasa saja, lalu ya tidak berprospek ya. Ada yang bilang juga flop dan lain-lain, dan menurut gue ya ini tentu saja menarik ya, karena kalau gue secara pribadi tuh melihat ya sebenarnya kalau dibilang dia pemain-pemain biasa saja ataupun apalagi pemain katakanlah pemain jelek ya, gue sih tidak setuju ya. Karena apa? Ya kita tahu bagaimana dia ini bermain, atau gue melihat ya ketika dia bermain di Ajax katakanlah demikian. Ini kan cukup baik ya, bagaimana dia masih muda mampu membawa Ajax ini menjadi juara di kompetisi lokal domestik, dan juga bagaimana fenomenalnya tim Ajax bersama Donny van de Beek pastinya ketika membawa Ajax ini bermain di Liga Champion ya, menyingkirkan tim-tim besar, menang melawan Real Madrid dan juga menyingkirkan Chelsea. Dan menurut gue ini kan ya faktor Donny van de Beek ada di sana gitu ya, bagaimana gaya dia bermain dan lain-lain. Dan kalau gua ngeliat kan dia pun juga tampil di timnas, sekalipun bukan sebagai pemain inti, tapi dengan menit yang bermain yang menurut gua juga bagus ya, lumayan gitu loh. Dan ya menurut gua sih kalau dibilang jelek sih enggak ya, cuman itu tadi sih, gua sering sekali kan bilang bahwasanya pemain Belanda atau pemain dari era divisi kalau datang ke Premier League ini memang spesial ya. Artinya spesial begini, tidak banyak yang gagal gitu loh. Kalau kita ngelihat sekarang ya, siapa sih pemain Belanda yang top? Memphis Depay di Manchester United nggak berhasil kalau menurut gue. Lalu siapa? Wijnaldum ya. Oke, Wijnaldum juga berhasil itu kan bukan di Liverpool. Maksudnya dia tidak langsung jujuk-jujuk berhasil di Liverpool gitu. Ada proses yang dia jalanin dulu di Newcastle gitu ya. Bagaimana dia survive katakanlah di Newcastle ya. Setelah ya gua nggak tahu tuh, gua lupa sekitar 1 atau 2 musim katakanlah, baru diambil oleh Liverpool, and then baru dia oke di Liverpool. Itu kan juga secara bertahap, tidak langsung di di musim awalnya dia ketika dia datang itu langsung kan nggak ya. Kita juga harus fair gitu loh. Kalau ngelihat pemain lain, Virgil van Dijk pun juga demikian ya, bagaimana dia tidak langsung berkembang katakanlah atau menjadi top pemain di Liverpool, tapi bagaimana dia berkembang dulu di Southampton ya. Dan bermain di Southampton ini kan sebenarnya memberikan keuntungan sendiri. Artinya begini ya, pressure, exposure itu kan tidak sedahsyat kalau bermain di tim besar ya, macam kayak Manchester United dan lain-lain menurut gua. Ini juga kan berpengaruh terhadap pemain itu sendiri ya, bermain di Newcastle juga ya. Sedangkan Donny van de Beek ini kan jalurnya berbeda, dari Ajax dia langsung ke Manchester United, media menyoroti dia, dan banyak juga ya jadi sorotan lah katakanlah. Dan menurut gue ini kan tentu saja berbeda keadaannya, dia masih muda. Banyak pemain-pemain Belanda sih menurut gue ya, kayak Davy Klaassen gitu ya, Jody Klaasie datang dari era divisi langsung nyebrang ke Premier League, sekalipun dengan rekomendasi langsung dari pelatihnya masing-masing pada saat itu ya, cuman kan tidak berhasil gitu loh. Gua sih sebenarnya oke-oke saja dengan apa yang diraih atau dicapai, atau bagaimana Ole Gunnar memberikan menit bermain yang tidak begitu sering ya terhadap Donny van de Beek, karena ya memang dia harus sudah adaptasi, dia harus ya harus membuktikan di training ground gitu ya, sebelum meyakinkan akan dibawa ke lapangan katakanlah. Dan kalau gua ngelihat kan sekarang beritanya ya, selepas dia kemarin tidak tampil di Euro, itu kan sebenarnya ada suatu keuntungan kalau kita ngelihat sebagai fansnya Manchester United gua ya. Karena kan
dia jadi ada persiapan lebih, dia bisa punya waktu untuk memulihkan kondisi, waktu liburannya pun juga lebih panjang. Dan dari kabar yang gue dapatkan kan, ya dia lebih banyak latihan fitness ya, melatih ototnya. Dan menurut gue ini kan sebenarnya kalau memang betul ya, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwasannya itu tadi dia dinilai katakanlah, atau sisi fisik itu menjadi sisi kelemahan ya, sisi kekurangan katakanlah dia di musim lalu, dimana kita tahu Premier League itu lebih ke physical ya permainannya. Bagaimana dengan musim depan? So far ini kan tidak ada pemain baru, atau belum ada pemain baru ya yang datang di posisi tengah di Manchester United. Walaupun ada kabar soal Niguez, tapi ringan amatiran gue nggak melihat ke arah sana ya. Paul Pogba juga gue perkirakan akan punya peluang untuk bertahan. Artinya kurang lebih squad komposisinya akan lebih sama. Bagaimana peluang Donny van de Beek? Gue pikir musim depan akan jadi musim penentuan bagi seorang Donny van de Beek. Bagaimana dia harus membuktikan, bagaimana dia harus bermain lebih baik lagi, bagaimana dia harus fight untuk bisa bermain reguler ya. Mengenai posisi, ya dari musim lalu kita bisa tahu ya bahwasannya dia tidak cukup berkembang ketika dimainkan di posisi nomor 10 di belakang striker, ataupun juga sempat dimainkan di sayap kiri ya. Gue ringan amatiran ala gue, gue melihat lebih bagus dia bermain di posisi nomor 6 ya, dimana posisi ini kan sekarang ada seorang Fred, ada seorang yang bisa dimainkan di nomor itu ya, Scott McTominay, dan juga seorang Paul Pogba. Kelebihan dari seorang Donny van de Beek dibanding katakanlah Paul Pogba ya, kan dimana Donny van de Beek ini punya speed ya, dan juga punya agility, artinya dia punya kemampuan untuk maju ke depan dan juga ke belakang dengan cukup cepat katakanlah ya, dan juga mampu untuk bermain ya, atau mencari ruang-ruang kosong ya, baik untuk dirinya maupun untuk memberikan ruang-ruang kosong itu kepada pemain lain. Ini kan salah satu kelebihan dari Donny van de Beek yang kita sering juga lihat musim lalu begitu ya. Ini bisa menjadi senjata yang cukup baik bagi Donny van de Beek dengan development atau perkembangan dari sisi fisik yang dia ada ya. Menurut gue sih ini cukup menarik. Donny van de Beek mungkin akan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, walaupun dia tidak akan jadi tim inti ya, artinya selalu bermain di starting 11, karena ya ringan amatiran sih, persaingan pasti akan ketat. Cuman begini, nanti Ole Gunnar mungkin akan lebih bisa meramu strategi dari sisi tengah katakanlah, untuk menampilkan pemain-pemain sesuai dengan lawannya ya. Dan menurut gue Donny van de Beek bisa dimainkan di situ, artinya disesuaikan dengan lawannya ya. Gimana Donny van de Beek ini cukup bagus juga ketika bermain sebagai tukang angkut air katakanlah ya, depan belakang depan, secara terus menerus begitu loh. Di pertandingan persahabatan kemarin juga gue melihat ketika melawan Brentford ya kalau tidak salah ya, menurut gue dia tampil lumayan, walaupun tidak bagus banget ataupun tidak jelek banget ya, ketika dia tampil menggantikan Matic kalau tidak salah sebagai kapten. Patut dinantikan sih, gue ringan amatiran menilai bukan tidak mungkin dia akan mendapatkan menit bermain ketika Manchester United akan bermain di pertandingan pertama melawan Leeds United ya. Kenapa? Ya murni karena keadaan squad utamanya lini tengah ini gue nggak ngelihat pemain seperti Fred, Scott McTominay atau bahkan Pogba ya telah sampai ke level dimana secara fisik dia siap untuk bermain ya. Tapi Donny van de Beek dengan absennya dia kemarin di Piala Eropa, gua pikir dia bersama dengan Nemanja Matic ya memiliki kesiapan at least dari sisi fisik yang jauh lebih unggul ya dibandingkan Fred, McTom ataupun juga Paul Pogba. Jadi menurut gua pertandingan besok pertama ini melawan Leeds United merupakan ya punya peluang besar dia akan bermain, dan secara overall musim depan ya sekali lagi akan jadi musim penentuan bagi seorang Donny van de Beek. Sekarang gua ngelihat value-nya dia nih Transfermarkt ada di 30 juta, sudah drop 10 juta ya. Jadi menurut gua nih ya dia harus lebih membuktikan. Dan menurut gua sih again ya dengan treatment yang dilakukan oleh Ole Gunnar, gimana suksesnya Ole Gunnar ini ya, membuat seorang Luke Shaw jadi Shawberto, Fred seperti yang kita ketahui sekarang, dan bukan tidak mungkin sentuhan tangan dingin dari Ole Gunnar ini akan mampu merubah Donny van de Beek untuk musim depan. Dan menurut gue ya sama-sama kita akan saksikan sih. Gue secara ringan amatiran gue optimis untuk melihat Donny van de Beek ini akan berbeda dari musim lalu ya. Belum tentu dia, bukan berarti dia akan tampil terus ya secara reguler, tapi menurut gue menit bermainnya akan lebih banyak,
dan penampilan dia akan lebih eksplosif, akan lebih baik di musim depan. Gua sih percaya itu ya. Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dukung terus Football Belanda, ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.